Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Tridaya Online di acara Basoan PAS, bahas soal persiapan PAS. Kali ini Miss Nunung akan menemani kalian untuk membahas materi kelas 8 Bahasa Inggris untuk membantu kalian menghadapi PAS. Sudah siap adik-adik? Yuk kita mulai. Oke adik-adik, ada beberapa bahasan pada pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Nah, apa saja pokok bahasannya? Yang pertama, itu ada model auxiliary atau kata bantu. Yang kedua, ada invitation. Yang ketiga, ada greeting card. Dan yang keempat, kita akan bahas tentang past tense juga ya. Oke, kita bahas satu persatu ya, materi dan contoh soalnya. Yang pertama, tentang model auxiliary. Apa itu model auxiliary? Model auxiliary adalah bagian dari auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kata-kata ini berfungsi untuk membantu kata kerja ya. Contohnya ada can, could, may, might, must, shall, should, would, ought to, used to, dan need. Untuk di kelas 8, model yang dipelajari salah satunya adalah model of ability atau kata bantu yang menyatakan kemampuan. Kata bantu yang digunakannya adalah can or cannot. Ini untuk menyatakan mampu, can, tidak mampu berarti cannot ya. Nah, contoh kalimatnya di sini ada she can speak English only. Artinya dia bisa berbahasa Inggris dengan fasih, atau bentuk negatifnya they can dance very well. Mereka tidak bisa menari dengan baik. Untuk interrogatifnya berarti kata can kita simpan di depan menjadi can you play violin? Bisakah kamu bermain biola? Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya biasanya berbentuk dialog seperti ini. Nih, ada Indah dan Juan. Indah menanyakan, can you play the guitar? Respon dari Juan adalah, sorry, bla bla bla, I need to learn how to play it. Nah, kira-kira seperti apa responnya? Apakah dia bisa atau tidak? Kata kuncinya di kalimat ini, I need to learn how to play it. Aku butuh atau aku harus belajar memainkannya. Nah, berarti Juan di sini tidak bisa ya atau belum mampu bermain gitar. Jadi di sini jawaban yang betul adalah yang D ya. I don't think I can. Artinya saya saya pikir saya belum bisa atau saya tidak bisa. Itu untuk soal contoh soal yang pertama ya. Oke, soal berikutnya kita ke nomor 2. Contoh soal berikutnya. Di sini ada Arman dan Desti. Nah, Arman bertanya, can you come to my party? Jawaban Desti adalah bla bla bla, it's fun. Nah, berarti di sini Desti bisa ya atau mau datang. Nah, jawaban yang tepatnya berarti adalah certainly, yang artinya dia bisa datang atau tentu saja artinya dia mau datang. Itu untuk nomor 2 ya. Selanjutnya, soal berikutnya di sini ada guru dan siswa. Guru menanyakan, can you clean the whiteboard please? Nah, respon studentnya adalah berarti di sini lebih ke yang C ya. Jadi gurunya kan meminta, bisakah kamu membersihkan papan tulis? Nah, jawaban siswanya berarti lebih ke yang C ya. Yes, ma'am, artinya ya. Oke, itu untuk soal ability. Nah, berikutnya, selain ability, models yang dipelajari di kelas 8 juga ada model of obligation. Nah, obligation ini artinya adalah keharusan atau kewajiban ya. Kata bantu yang digunakannya ada must atau have to yang artinya harus ya. Oke, di sini berarti kita menggunakan kata ini untuk menyatakan kewajiban. Contoh kalimatnya atau contoh soalnya di sini ada you
bla 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 come late if you don't want to miss the train. Nah, kira-kira apa kata bantu yang tepat? Di sini artinya kamu titik-titik datang terlambat jika kamu tidak ingin ketinggalan kereta. Nah, kata bantu yang yang tepat atau yang sesuai adalah must not gitu ya. Artinya dia berarti tidak boleh ya. Kamu tidak boleh datang terlambat jika tidak mau ketinggalan kereta. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah kalian harus memahami ya isi dari kalimatnya, makna dari kalimatnya. Apakah dia harus atau tidak boleh. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini materi berikutnya, pokok bahasan berikutnya ada tentang invitation ya. Di sini adalah ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk mengundang seseorang. Nah, contoh ekspresinya bisa menggunakan I would like to invite you to come to my birthday party next week. Nah, jadi bisa pakai I would like to invite you, atau misalnya bisa pakai would you like to come to my house, atau juga bisa pakai it would be nice if you are able to go with me to the zoo the day after tomorrow. Nah, ini contoh kalimat mengundang ya. Jadi bisa pakai I would like to invite, atau would you like to come, atau it would be nice if you are able to go. Nah, untuk responnya berarti ada dua ya. Kita bisa accept ataupun refuse, menerima atau menolak. Kalau menerima undangan bisa dengan contoh ekspresi ini ya. It would be great, I will come for sure. Atau yes, I will come. Atau I would love to come. Untuk refuse berarti menolak, kita bisa pakai ekspresi seperti it is great, but I cannot go. I have another thing to do. I'm sorry, I have promised to my father to help him. Nah, berarti intinya kalau menolak itu, walaupun menolak, tetap harus menggunakan kalimat yang sopan ya, biar yang mengundang itu tidak merasa sakit hati gitu ya, atau seperti apa. Jadi harus menggunakan kalimat yang sopan. Nah, itu materi untuk invitation. Kita ke contoh soal. Ini soalnya berarti sama ya, bentuknya lebih ke dialog juga. Di sini ada Gita dan Rahmat. Gita mencoba untuk mengundang Rahmat ya di sini. Will you attend the OSIS meeting tomorrow? Maukah kamu datang ke rapat OSIS besok? Nah, Rahmat responnya, I probably a bit late, but I promise to come to the occasion. Nah, Rahmat itu bilangnya, mungkin sedikit terlambat, tapi saya berjanji akan datang. Jadi intinya Rahmat akan datang gitu ya. Nah, pertanyaannya, from the statement above, we know that Rahmat bla 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 to the OSIS meeting. Nah, berarti di sini Rahmat datang atau tidak? Jawabannya adalah C ya. We know that Rahmat will come to the OSIS meeting. Dia akan datang ya meskipun terlambat. Oke, selanjutnya untuk soal invitation berikutnya sama ya di sini. Misalnya ada Nora sama David, dialognya di sini. Would you like having dinner with me? I'm sorry, that's not good idea. My mother is in hospital, so I have to accompany her. From the dialogue we can conclude that. Nah, ini kata conclude itu artinya kayak menyimpulkan ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pernyataan itu ya, pernyataan si David berarti gitu ya, atau pernyataan Nora dan David. Nah, kita lihat opsinya di sini. Yang pertama, Nora refuse David invitation. Apakah Nora menolak undangan David? Nah, itu salah ya, karena yang mengundang itu Nora dan yang menolak itu David. Berarti kita cari opsi yang tepat. David invite Nora, enggak ya. David refuse Nora's invitation. Nah, betul. Jadi di situ David menolak undangan Nora. Jadi yang C jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, selain modals auxiliary ya, ada can, ada must, ada juga will gitu ya. Nah, selain itu ada juga pokok bahasan tentang greeting card atau kartu ucapan. Ini pengertiannya ya, sebuah teks yang dalam bahasa Inggris berisi tentang ungkapan, harapan,
ucapan yang dikirim untuk seseorang dalam peristiwa atau momen-momen tertentu. Jadi bentuknya lebih ke kartu ucapan yang diberikan atau yang disampaikan kepada orang-orang yang punya momen spesial atau momen tertentu, gitu ya. Nah, contohnya ada thank you card, kartu ucapan terima kasih, birthday card, kartu ucapan selamat ulang tahun, congratulation card, kartu ucapan selamat, New Year card, kartu ucapan selamat tahun baru, dan condolence card, kartu ucapan bela sungkawa. Nah, itu contoh dari jenis-jenis greeting card. Untuk bentuknya atau struktur dari greeting card-nya ini hanya ada 3 bagian, jadi lebih sederhana ya dibanding dengan surat atau mungkin dengan email. Nah, bentuknya ada 3, strukturnya ada 3. Yang pertama adalah receiver atau penerima si kartu ucapan tersebut ya. Biasanya pakai kata to atau dear, misalkan to David, dear Nora, seperti itu ya. Nah, setelah itu langsung ke body atau isinya ya. Di sini berarti berisi ucapan, doa atau harapan yang ingin disampaikan oleh pengirim untuk penerima, seperti itu. Yang ketiga ada sender atau pengirimnya. Nah, itu berarti ya bagian-bagian yang biasanya ada di greeting card. Oke, untuk contoh soalnya kita lihat di sini. Yang pertama adalah menanyakan tujuan ya. What is the purpose of the text? Nah, ciri greeting card biasanya teksnya singkat seperti ini, gitu ya. Misalnya, Pro Johnny Ponson, congrats, you deserve it, you really the winner, be proud of you. Nah, ini contoh greeting card yang menyatakan congrats ya atau congratulation kepada seseorang. Nah, kira-kira apa nih jawaban untuk soal nomor 1? What is the purpose of the text? Purpose itu tujuan ya. Apa tujuan dari teks tersebut? Apakah invite atau give information atau congratulate someone atau to find information? Nah, jawabannya udah jelas ya. Yang C, karena di situ ada kata congrats. Berarti ini tujuannya untuk congratulate someone, gitu ya. Terus yang kedua, the sender of the card. Nah, apa itu sender? Tadi sudah dibahas. Sender itu adalah pengirim, ya. Siapa pengirim dari greeting card ini? Nah, walaupun memang tidak ada namanya, kita bisa tebak di sini. Nah, kira-kira yang mana? Apakah the receiver friends, atau the receiver friends, atau the receiver teachers, atau the receiver coach? Kemungkinan di sini adalah teman ya, karena you deserve it, you really the winner, we are proud of you. Nah, temannya banyak atau satu? Karena di sini pakai we are atau we're proud of you, berarti temannya lebih dari satu ya. Nah, jawabannya berarti the receiver friends. Nah, itu untuk contoh soal greeting card ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang kalimat past tense. Apa itu kalimat past tense? Past itu artinya lampau ya. Berarti ini kita gunakan untuk menjelaskan kejadian atau kegiatan yang sudah lampau atau sudah berlalu gitu ya. Nah, kayak gimana nih bentuk kalimatnya? Yang pertama, untuk kalimat yang menyatakan sifat, benda, atau keterangan, kita menggunakan to be ya. To be yang digunakannya ada 2, yaitu was atau were ya. Was atau were. Perbedaannya apa antara was sama were? Was itu biasanya untuk subjek yang singular ya, seperti she, he, it, dan I. Kalau were berarti untuk yang plural atau yang jamak ya, yang lebih dari satu. Misalnya you, they, sama we gitu. Contoh kalimatnya they were friends gitu ya. Nah, untuk yang negatif formnya berarti tambah kata not setelah to be, was or were-nya, seperti they weren't friends. Jadi were not atau was not bisa disingkat gitu ya. Jadi weren't atau wasn't. Nah, itu untuk negatif formnya, tinggal ditambah not saja. Untuk interrogatif berarti, atau kalimat tanyanya, berarti kata was atau were-nya kita simpan di depan sebagai kata tanya ya.
Misalnya di sini jadi were they friends? Apakah mereka berteman? Nah, itu untuk pola yang to be ya, atau yang kata yang kalimat yang menggunakan to be. Kedua, kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb seperti kata yang melakukan aktivitas ya, atau yang melakukan kegiatan. Nah, kata kerja yang digunakannya adalah bentuk kata kerja past tense, yaitu bentuk kata kerja yang kedua. Nah, berarti kalian harus tahu nih bentuk-bentuk verb 2 itu seperti apa, gitu ya, harus hafal. Kita lihat contohnya di sini. Contoh kalimatnya, he watched a movie yesterday. Nah, dia menonton televisi, menonton film kemarin. Nah, watch-nya ini bentuk verb 2, gitu ya. Ciri verb 2 biasanya ada tambahan e atau d, ya, i or d. Watch menjadi watch, gitu ya. Atau misalkan contoh lain, word menjadi word ditambah id, seperti itu, ya. Yang negatifnya berarti di sini kita harus ada kata bantunya. Kata bantu di past tense itu ada didn't. Nah, tapi jangan lupa setelah didn't, kata kerjanya kembali ke base form atau kembali ke kata kerja dasar ya. Jadi pakai verb 1 lagi. Jadi kalimat negatifnya seperti ini. He didn't watch a movie yesterday. Gitu ya. Dia tidak menonton film kemarin. Nah, watch-nya tidak pakai id lagi ya, karena sudah ada didn't. Untuk negatif, untuk interrogatifnya di sini berarti kata did-nya kita simpan di depan ya. Misalnya jadi kalimat yang tadi kalau dibuat bentuk kalimat tanyanya menjadi did he watch a movie yesterday? Nah, apakah dia menonton film kemarin gitu ya. Jadi intinya di kalimat tanya sama interrogatif itu kata kerja yang digunakannya adalah base form karena sudah ada kata bantu did seperti itu ya. Jadi untuk past tense-nya itu baru untuk past tense. Untuk positifnya baru pakai verb 2. Nah, itu ya sedikit tentang sejelas tentang past tense. Untuk keterangan waktu yang digunakan berarti keterangan waktu yang menunjukkan lampau. Contohnya ada yesterday, last, ago, sama this. Nah, kalau ada keterangan waktu ini, berarti itu menunjukkan past tense ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada paragraf ya yang harus kita lengkapi dengan kata yang tepat ya, kata kerja yang tepat. Nah, sini udah jelas ya. Keterangan waktu adalah last night. Oh, berarti kalau last night kemarin malam, berarti ini adalah kalimat past tense atau kalimat lampau. Berarti kata kerja yang dibutuhkan adalah verb yang kedua, gitu ya. Kita baca ya kalimatnya. Last night I went to a wedding party. It's my uncle wedding. I blah 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 a black dress which my mother bought for me. Oke, di sini berarti pilihannya ada wear, worn, wore, sama weird. Nah, kira-kira mana nih yang merupakan verb yang kedua? Kata kerjanya berarti yang wear ya, yang artinya menggunakan. Untuk verb 2 menggunakan itu adalah yang wore ya. Jadi kalau misalnya wear itu yang A, itu verb 1 ya, verb dasar base form. Kalau yang B, worn, itu verb 3, gitu. Nah, kalau weird apa? Weird itu tidak ada kata weird ya. Jadi wear itu termasuk irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan, di mana perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya itu tidak mengikuti aturan ya. Jadi punya pola sendiri, ya punya bentuk sendiri, yaitu wore. Jadi I wore a black dress, gitu ya. Oke, soal berikutnya. Di sini my father told me bla 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 beautiful. Nah, kita lihat di sini opsinya ada am, were, was, sama are. Karena ini past tense berarti tidak mungkin ya yang am atau are. Kemungkinannya antara yang past tense itu were sama was. Nah, kalau subjeknya saya itu kan berarti singular ya, satu orang. Jadi jawabannya yang menggunakan singular itu to be-nya adalah was ya. Jadi my father told me I was, ini kurang I kayaknya ya soalnya. My father told me I was beautiful. Nah, jadi kata yang tepat yang untuk melengkapi kalimat ini adalah kata was karena subjeknya saya, satu orang.
Nah, oke, sudah. Jadi itu tadi kita sudah mereview ya beberapa materi yang biasanya akan muncul di soal ujian penilaian akhir semester 1. Mudah-mudahan pembahasan materi dan soal tadi bisa dipahami ya dan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Nah, sekian pembahasan dari Wisnu. Sampai berjumpa lagi ya pada sesi bahas soal persiapan PHS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe Tridaya Online, terus klik like dan klik loncengnya juga. Terima kasih.